Saya punya hajat dan cita-cita baik itu sekolah maupun ziarah pergi ke Yaman Hadramaut. Apakah ada amalan agar saya bisa ke sana, Umi? Mohon doanya semoga saya bisa ke sana. Ngapain dulu di sana? Anda punya cita-cita pengen ke Yaman. Emang subhanallah itu kota para wali. Di Tarim khususnya, di Hadramaut itu adalah tempatnya para aulia, tempatnya para sholihin. Dan memang ya kayaknya kita kalau pergi ke Yaman, ya kita belum ke Tarim itu kayaknya belum afdal memang. Bahkan kita sendiri waktu dulu Umi tinggalnya di Mukalla, kuliah di Mukalla, ya di Mukalla itu termasuk masih wilayah Hadramaut. Tapi memang kadang kalau sudah liburan sama oleh Habib Abdullah Baharun dari Jamiah itu memang menyiapkan fasilitas untuk anak-anak bisa liburan ke Tarim, biasa begitu. Dan memang ajib luar biasa kita menemukan ya banyak tempat-tempat orang soleh, banyak, dan memang beda gitu ya, suasana di Tarim itu sangat-sangat berbeda. Artinya bahkan sampai orang yang pernah tinggal di kota Mekah lalu tinggal di Tarim, mereka mengatakan jauh berbeda. Karena di Mekah memang benar ketika orang-orang itu mendengar suara azan, toko semuanya tutup, tapi kadang tokonya tutup, orangnya belum tentu ke masjid. Jadi biasanya hanya sekedar tutup toko karena ada aturan negara, kalau sampai nggak tutup nanti akan ditangkap dan sebagainya, sehingga kadang ya tutup tapi tidak ada kesadaran untuk pergi ke masjid. Tapi kalau ke Tarim itu luar biasa. Kita pernah waktu itu ke sana, lagi ada azan, toko itu bukan ditutup, ditinggal. Masya Allah. Tinggal sudah. Jadi nggak ada penjualnya, nggak akan diladeni. Jadi ditinggal dalam keadaan dibuka dan mereka semuanya pergi ke masjid, semua masjid. Jadi gitu subhanallah. Apalagi sampai kayak dalam waktu kalau udah malam Ramadan gitu. Itu kalau di tempat kita tarawih ya satu waktu jam 7 misalnya Isya, ya setelah itu selesai jam 8 atau setengah 9 kan tergantung tarawihnya tingkat kecepatannya seperti apa. Tapi kalau di Tarim gitu kita akan menemukan tarawih itu bisa full satu malam. Jadi semua masjid itu punya jadwal masing-masing. Jadi ada masjid yang memang di awal Isya sudah mulai tarawih. Tapi nanti ada masjid yang mulai tarawih jam 9. Ada lagi masjid yang memang tarawih itu jam 12. Ada lagi masjid yang tarawihnya sekitar jam menjelang nisful lail itu, jam 3-an. Nah, jadi seperti itu. Jam 3 atau setengah 3. Jadi orang bisa memilih tarawihnya itu di jam berapa. Jadi sampai sebegitunya mereka menghidupkan sepanjang malam. Bahkan tidak sedikit kadang yang sampai seperti termasuk Habib Salim Asy-Syatiri itu sampai kata Buya juga pernah cerita bahwasanya sampai merasa malu banget. Beliau itu kalau jalan tuh pakai tongkat. Tapi setiap para mahasiswa atau para santri-santri yang ada di Yaman itu pengen melakukan sholat, yang sholat di awal waktu, beliau sudah ada di situ. Nanti pindah lagi ke masjid satu, beliau ada lagi di situ. Lagi satunya ada lagi dengan kondisi beliau seperti itu, tapi ternyata beliau itu mengambil semua tempat untuk tarawih. Karena memang mengulang ada tuh sholat, bahkan untuk ada kaidah sholat yang disunnahkan untuk berjamaah, maka mengulangnya adalah sunnah. Jadi diulang juga ada diperkenankan gitu ya. Jadi nah itu dilakukan oleh beliau dalam kondisi pada kaki beliau tuh ya sudah pakai tongkat, tapi giliran ibadah kayak lupa. Ya seperti itu satu contoh saja, belum yang lain-lainnya kan begitu. Makanya memang pergi ke Tarim itu menjadi idaman. Walaupun memang ada sebagian orang sentimen dengan Tarim mengatakan itu adalah kota ahli bid'ah. Itu kan memang ya orang yang susah dikasih taunya. Sudah itu beda cerita. Lalu sekarang Anda punya keinginan, ya Anda berusaha, Anda berdoa. Anda berdoa kepada Allah dan memberikan kemudahan. Jangan dikatakan tidak mungkin. Doa saja dengan bahasa yang Anda pahami. Kerinduan Anda insya Allah akan menjadikan Anda sampai. Walaupun mungkin tidak secara zahir, hati Anda akan sampai kepada para ulama, para salafun saleh yang ada di sana. Yang penting Anda sering baca Fatihah untuk para ulama-ulama yang ada di sana. Adalah Habib Umar bin Hafid dan juga para ulama-ulama yang sudah meninggal juga yang ada di sana. Anda baca kirim Fatihah untuk beliau-beliau dengan tujuan semoga Anda bisa sampai ke tempat tersebut. Ya. Dan nanti untuk masalah caranya gimana, saya kayak gak kebayang punya duit. Anda lemah gitu, tapi Anda punya Allah yang maha kuat. Anda mungkin fakir, tapi Anda punya Allah yang maha kaya. Artinya kenapa susah? Artinya ketika kita sudah mengadukan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Allah tahu yang terbaik. Apakah memang yang terbaik untuk Anda berangkat ke sana atau tidak? Kalau memang terbaik, akan selalu ada cara. Allah tahu ketika Allah menetapkan ini adalah sesuatu yang terbaik untuk Anda, akan selalu ada cara bagaimana cara Allah menjadikan Anda bisa sampai ke sana. Jadi seperti itu ya. Berharap dan terus berdoa, memohon kepada Allah. Nanti untuk masalah caranya kapan, di mana dan seperti apa, Allah yang paling tahu. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.